Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam segala kesulitan ini, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Kalau orang lain sulit untuk beribadah, berbakti di dalam sebuah persekutuan, namun Tuhan memberkati kami dengan sarana yang ada, dengan kesempatan yang ada, dengan hati dan juga kemauan yang ada. Kami percaya itu semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Malam hari ini kami pun diberi kesempatan untuk berdoa, menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kami belajar mensyukuri itu ya Tuhan, karena kami tahu sebagai manusia yang berdosa, kami tidak memiliki keinginan, bahkan untuk mendoakan orang-orang lain di sekitar kami. Namun oleh karena anugerah dan kasih-Mu saja, kami boleh menjadi pendoa-pendoa untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk karunia-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa, sekiranya Tuhan mau berbicara kepada kami malam hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan keberdosaannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong. Dan Tuhan mau berbicara kepada kami malam hari ini. Tolonglah setiap kami, dan biarlah Roh Kudus membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai love to God ya. Dalam beberapa Rabu ke depan ini kita akan berbicara atau akan belajar bersama-sama mengenai love of three. Apa itu? Nah, ini akan berkenaan mengenai hukum kasih begitu ya. Bagaimana mengasihi. Nah, yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu tentang bagaimana mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Nah, kalau kemudian kita ditanya, begitu ya, Bapak Ibu, kalau ditanya, pernahkah kita merenungkan seberapa besar sih kasih kita kepada Tuhan? Nah, apakah kasih kita kepada Tuhan itu sebatas tembok kiri dan kanan rumah kita? Dalam arti kita mengasihi itu hanya di rumah, hanya orang-orang yang di rumah yang kita kasihi. Orang yang sudah di luar rumah, bahkan tetangga kita, orang-orang lain begitu ya, itu tidak kita kasihi. Bahkan mungkin malah kita berpikir orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang yang bisa saya manfaatkan untuk kehidupan saya, untuk mencukupi saya, dan sebagainya. Atau mungkin kasih kita itu sebatas gereja kita sendiri. Kita memikirkan gereja kita, dalam arti bahwa kita mengasihi, yang penting itu adalah anggota jemaat kita, oh itu adalah karena satu gereja dengan saya, maka saya akan memperhatikan, maka saya akan mengasihi, kalau ada kekurangan saya akan membantu, kalau ada kesulitan saya akan menemani, dan sebagainya. Atau mungkin kita berpikir mengenai yang lain tentang mengasihi Tuhan. Jadi kalau ditanya sebatas mana kita mengasihi Tuhan, apakah sebatas keluarga kita, sebatas kemudian tembok gereja kita, atau seberapa jauh kita mengasihi Tuhan itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita berbicara mengenai mengasihi Tuhan. Yuk kita sama-sama perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam Matius 22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan tema malam hari ini, kita berbicara mengenai kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Tidak berhenti di sana, 3 kata yang penting yang disebutkan adalah dengan kata segenap, yaitu segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya memang berbeda, kata terakhir
dengan kekuatanmu, kalau di dalam Ulangan pasal yang ke-6, tetapi tidak perlu diperdebatkan kenapa ini berbeda. Intinya malam hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekarang pertanyaannya adalah, dapatkah manusia mengasihi Allah? Mungkinkah manusia mengasihi Allah? Bahkan kalau ditambahkan dengan kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dapatkah manusia mengasihi Allah? Kalau malam hari ini dengan konteks kita, pertanyaannya adalah, dapatkah kita mengasihi Allah? Dapatkah kita mengasihi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Dapatkah kita mengasihi Allah? Tapi ini dikasih oleh Tuhan, di dalam natur keberdosaan manusia, kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan begitu istimewa, diciptakan tanpa dosa, diciptakan dengan sempurna. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah kita mengikuti bagaimana manusia diciptakan, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Di dalam natur manusia berdosa, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa manusia melihat dirinya itu pusat dari segala sesuatu. Manusia diciptakan sebagai ciptaan, dia memiliki pencipta, yaitu Allah, yang seharusnya menjadi pusat adalah Allah. Namun, di dalam keberdosaan manusia, yang akhirnya manusia memilih di dalam keberdosaan itu, dia menjadikan dirinya sendiri menjadi pusat. Allah menginginkan manusia yang pertama, yaitu Adam, dan juga Hawa tentunya, untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Artinya, yang menjadi pusat adalah Allah, karena Adam dan Hawa harus mengikuti Allah. Namun, di dalam segala hal, alasan dan juga tentunya kita tahu akhirnya Adam dan Hawa itu berdosa. Karena apa? Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Bukan Allah yang menjadi pusat, bukan dia harus mengikuti Allah, tetapi dia mengikuti dirinya sendiri. Karena menurut dia, dialah yang menentukan segala sesuatu. Sehingga Adam dan Hawa itulah adalah manusia yang berdosa karena membuat dirinya pusat dari segala sesuatu. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kecenderungan ini apakah hanya dimiliki oleh Adam dan Hawa? Bukankah kita hari ini seringkali melihat diri kita adalah pusat dari segala sesuatu? Apa yang kita lakukan adalah cenderung untuk memuaskan diri kita. Apa yang kita tentukan adalah sesuatu yang menurut kita adalah yang terbaik buat diri kita. Yang kedua, tidak hanya bahwa natur manusia berdosa itu menjadikan dirinya pusat, tetapi bagaimana bahwa manusia yang berdosa itu di dalam mengasihi sekalipun, itu hanyalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bukankah banyak orang yang kemudian dengan dalih mengasihi orang lain, tetapi sebetulnya ada motivasi di balik itu, yaitu untuk mengasihi dirinya sendiri, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Apakah itu hanya berlaku di zaman Adam dan Hawa? Tetapi bukankah itu juga hadir di dunia kita sekarang ini? Orang mengasihi orang lain demi keuntungan diri sendiri. Orang mengasihi orang lain, entah itu untuk disanjung, entah itu untuk mendapat keuntungan moral, mendapat sanjungan, dipuja-puja oleh orang lain. Bukankah hal itu terjadi juga pada hari ini? Natur manusia berdosa adalah berpusat pada dirinya sendiri, bahkan ketika mengasihi sekalipun, dia untuk menyenangkan dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia dapat mengasihi Allah? Kalau kita tahu bahwa manusia ini adalah manusia yang memiliki natur berdosa. Yang pertama yang saya pikirkan pada mempersiapkan renungan malam hari ini adalah, seharusnya kita mulai menyadari bahwa kita ini, atau menyadari ketiadaan kemampuan untuk mengasihi Tuhan.
Kita menyadari bahwa kita manusia berdosa tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah. Karena apa yang kita lakukan seringkali kita berpikir untuk saya sendiri, untuk kita sendiri. Dan benar, kita sekali lagi tidak punya keinginan untuk mengasihi Allah. Kita tidak punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Manusia berdosa itu melihat dirinya besar dibandingkan oleh Tuhan. Dia yang menentukan segala sesuatu, termasuk Tuhan itu ditentukan sebagai apa. Ada orang tertentu yang kemudian melihat Tuhan itu sebagai figur atau pihak yang bisa disuruh-suruh, yang bisa memenuhi keinginannya. Ketika dia berdoa, Tuhan itu seperti dalam tanda kutip kacungnya. Tahu ya kacungnya? Kacung itu budaknya. Tuhan itu harus mengikuti apa yang saya mau. Ada orang-orang yang semacam ini. Inilah orang-orang yang berdosa, melihat dirinya lebih besar daripada Allah. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Manusia yang berdosa seperti demikian. Namun malam hari ini, saya ingin mengatakan satu hal. Ada manusia yang berdosa, namun manusia berdosa yang sudah diselamatkan. Orang yang seperti ini adalah melihat dirinya kecil dibanding Tuhan. Tuhan lebih besar daripada dirinya. Dia takut kepada Tuhan, dia hormat kepada Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan yang seperti ini, dia tahu bahwa dirinya adalah manusia yang kecil, makhluk yang kecil yang berdosa. Tapi ini kasih oleh Tuhan, perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 8. Dikatakan sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan kalimat yang saya cetak tebal. Kasih karunia, jadi karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi tidak sekedar bahwa dikatakan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi dilanjutkan dengan kata, oleh iman. Artinya, kasih karunia yang menyelamatkan kita, itu harus kemudian kita wujudkan di dalam iman. Iman yang dalam arti bahwa di dalam keseluruhan hidup kita, ada sebuah perubahan, ada sebuah keinginan yang muncul untuk mengasihi Tuhan. Karena konteks kita malam hari ini adalah mengasihi Tuhan. Jadi iman ini dimunculkan, kemudian hadir untuk mengasihi Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Termasuk di dalam hal diselamatkan. Orang yang diselamatkan, itu kemudian diwujudkan di dalam iman setiap orang yang tunduk kepada Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kita orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia dan diselamatkan oleh Tuhan, itu kita memahami di dalam iman kita. Artinya iman tidak hanya untuk menerima keselamatan itu, tetapi iman untuk menjalani, untuk menghidupi keselamatan itu. Karena orang-orang yang diselamatkan harusnya adalah orang-orang yang berbeda dengan orang yang tidak diselamatkan. Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang berdosa, yang sudah diselamatkan, orang-orang seperti inilah adalah orang-orang yang tahu bahwa Allah lebih besar daripada dirinya. Hal yang kedua, bagaimana manusia dapat mengasihi Allah selain menyadari ketiadaan kemampuan untuk mengasihi Allah. Hal yang kedua adalah kita menyadari bahwa mengasihi Allah itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah diselamatkan. Dengan kata lain, orang yang telah memiliki Roh Kudus. Perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Setiap manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, dia memiliki Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam dirinya, ada Roh Kudus dalam hatinya, dan orang yang semacam inilah orang yang bisa mengasihi. Bisa mengasihi Tuhan hanya oleh Roh Kudus. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Dengan hal demikian, kita menyadari
kita memang tidak mampu mengasihi Tuhan karena ketiadaan kemampuan untuk itu. Namun, di dalam diri kita ya orang-orang yang sudah diselamatkan, diberikan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Dan dengan Roh Kudus itu, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Sampai di sini kita mulai menangkap alur ini. Manusia tidak mampu mengasihi Allah, tetapi Allah yang menyelamatkan kita, memberikan Roh Kudus dalam diri kita, dan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Yang terakhir, bagaimana manusia dapat mengasihi Allah? Itu hanya dengan mengikuti apa yang diingini Tuhan. Ingat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Malam hari ini, tema kita adalah love to God. Kita tahu kita tidak mampu mengasihi Tuhan, namun kita tahu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk mengasihinya. Dan bagaimana mengasihinya? Kita mengikuti, kita menuruti segala perintah-perintahnya. Terakhir, Bapak ini dikasih oleh Tuhan, Hudson Taylor mengatakan, Christ is either Lord of all, or He is not Lord of all. Bapak ini dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah Tuhan dari semua, atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Jika Kristus bukan Tuhan yang memimpin dan mengatur hidup kita dalam segala hal, sebenarnya Dia bukan Tuhan bagimu. Bukan Tuhan bagi kita. Kalau ada bagian hidup kita yang tidak dipimpin oleh Tuhan, yang tidak diatur oleh Tuhan, maka Tuhan itu bukan Tuhan buat kita. Dan biarlah ini menjadikan renungan yang menguatkan kita, bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengikuti setiap perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami, menyadarkan kepada kami, ketika kami mengandalkan diri sendiri untuk mengasihi Tuhan, kami disadarkan, kami tidak memiliki itu. Seringkali kalau kami mengandalkan diri untuk mengasihi Tuhan, jatuhnya adalah karena kami ingin mendapat keuntungan dari hal itu. Tapi ya Tuhan, hari ini kami belajar, karena keterbatasan kami, karena ketiadaan kemampuan kami untuk mengasihi Tuhan, Tuhan memampukan kami dengan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami, orang-orang percaya. Dan juga ya Tuhan, bagaimana kami dapat mengasihi-Mu, itu dengan mengikuti perintah-perintah-Mu. Dan kalau kami tidak mengikuti perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami sudah tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan kami dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan memimpin kami, selalu mengingatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti perintah-perintah-Mu di dalam setiap sisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami, dan demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.